Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Dan itu yang ibu selalu harapkan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih belajar di bab 2 ya, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang simbiosis. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan belajar tentang simbiosis. Nah, sebelum kita belajar tentang simbiosis, Ibu akan mengingatkan kembali bagaimana kita telah belajar tentang interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Minggu lalu, kita sudah membahas tentang rantai makanan. Kemudian kita sudah membahas tentang jaring-jaring makanan dan kemudian kita sudah membahas tentang piramida makanan. Nah, untuk kalian yang belum paham, kalian bisa mengulang kembali video ibu yang lalu ya, yang sebelum ini. Jadi tentang interaksi dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Nah, simbiosis adalah merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Nah, simbiosis ini merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lain. Makhluk hidup yang melakukan ini disebut simbion. Nah, ada 3 jenis macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu? Ya, simbiosis mutualisme adalah merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah bunga dan kupu-kupu. Nah, keuntungan satu sama lain apa nih? Kalau bunga merasa dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu mengambil madunya. Nah, sama-sama untung kan? Nah, kemudian contoh lainnya burung jalak dan kerbau. Nah, kerbau ini banyak kutunya. Kemudian burung jalak datang, diambil kutunya untuk dimakan. Burung jalak kenyang dan kerbau itu hilang gatalnya. Nah, sama-sama untung ya. Nah, kemudian contoh ketiga adalah buaya dan burung plover. Apa keuntungannya bagi burung dan bagi buaya? Nah, keuntungan bagi burung plover ketika buaya mengeluarkan panas tubuhnya dengan cara membuka mulutnya untuk beberapa waktu. Nah, jadi kalau buaya itu lagi panas badannya, dia tuh mangap gitu mulutnya terbuka. Nah, dan saat terbuka begitu, burung plover masuk, datang untuk memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada mulut dan gigi buaya. Nah, sedangkan keuntungan bagi buaya, mulutnya menjadi bersih dah, giginya juga bersih dari sisa-sisa makanan. Nah, seperti itu keuntungannya. Jadi dua-duanya merasa untung. Nah, itu simbiosis mutualisme. Banyak lagi ya contohnya. Bukan ini aja, banyak. Kalian bisa cari-cari sebagai referensinya. Kalian buka buku paket kalian atau kalian buka internet atau kalian cari lain lagi contoh-contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Apa itu komensalisme? Ya, yaitu adalah merupakan hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Nah, jadi kalau tadi mutualisme dua-dua untung, nah kalau yang ini salah satunya untung, salah satunya nggak dirugiin gitu. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya adalah hiu dan ikan remora. Nah, hiu ini selalu diikuti oleh ikan yang kecil-kecil namanya remora. Nah, si remora ini
selalu ngambil sisa-sisa dekat mulutnya hiu gitu, selalu ngikutin hiu karena ini ngambil sisa-sisa makanan hiu dan tidak bermasalah bagi hiunya, nggak merasa terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian contoh kedua adalah tanaman anggrek dan tumbuhan inang. Nah, tumbuhan anggrek pun menjadi pihak yang diuntungkan dalam simbiosis ini. Dengan menempel pada tumbuhan inang, tumbuhan anggrek mendapatkan tempat hidup, mendapatkan sinar matahari, kandungan air, dan zat yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi dia merasa untung ya tinggal di tumbuhan inang, tapi tumbuhan inang tidak merasa terganggu. Nah, kemudian yang ketiga contohnya adalah udang dan timun. Timun ini ya, timun laut. Apa keuntungannya timun laut? Nah, seekor udang akan mendekati timun laut dan hidup di atasnya. Jadi si udang itu deketin timun laut, dia hidup di atasnya agar bisa mendapatkan makanan yang berasal dari sisa makanan yang ada di sekitar timun laut. Nah, dalam hal ini udang mendapatkan keuntungan dengan menyita sisa-sisa makanan dari timun laut. Akan tetapi, timun laut tidak dirugikan sama sekali dengan kehadiran si udang itu. Nah, seperti itu. Jadi, salah satunya untung, salah satunya nggak merasa dirugikan, biasa aja. Nah, itu namanya komensalisme. Nah, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Jadi kalau yang ini satu untung satu rugi gitu. Nah, contohnya apa? Nah, ini ya tumbuhan tali. Jadi dia tuh mengikat tumbuhan lain. Jadi tumbuhan lain tidak bisa bergerak, diganggu dengan tumbuhan tali itu. Nah, seperti itu. Kemudian nyamuk. Nah, nyamuk juga mengganggu kita ya. Kalau saat kita digigit, kita akan gatal. Selain itu juga eh, nyamuk itu mendapat keuntungan makan darah kita. Nah, kita sedangkan gatal. Ya, kalau nyamuk itu membawa penyakit lain, nah kita akan terganggu lagi dengan penyakit lain. Nah, seperti itu. Kemudian, contoh yang ketiga adalah kutu. Nah, kita juga punya kutu, manusia punya kutu, hewan punya kutu. Nah, ini adalah contoh hewan kucing. Hewan kucing itu banyak ya kutunya. Nah, dia juga merasa terganggu ketika kutunya banyak, makanin darahnya kan. Nah, si kucing itu menjadi gatal. Nah, seperti itu. Jadi kalau parasitisme itu satu rugi, satu untung. Jadi merugikan salah satu ya. Nah, seperti itu. Udah paham ya? Apa itu simbiosis mutualisme, apa itu simbiosis komensalisme, dan apa itu parasitisme. Nah, itu adalah 3 macam simbiosis. Tetapi pola interaksi lainnya masih ada ya, yaitu seperti kompetisi. Apa itu kompetisi? Nah, kompetisi itu adalah merupakan interaksi antar makhluk hidup yang berbeda jenis untuk memperebutkan satu hal yang sama. Nah, contohnya adalah persaingan antara kerbau dan kambing di padang rumput yang sama. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya di padang rumput yang sama, tentunya rumput itu siapa paling banyak ya, siapa yang paling duluan yang menang. Kalau kerbau duluan yang datang, ya dia pasti makan banyak rumputnya. Kalau kambing duluan yang datang, ya pasti kambing yang makan rumput duluan banyaknya. Nah, jadi saling ini ya, saling memperebutkan rumput duluan yang makan banyak. Nah, itu persaingan namanya, persaingan kompetisi. Nah, terus ada lagi pola interaksi lainnya seperti predasi. Nah, predasi ini adalah merupakan interaksi antara pemangsa atau predator dengan mangsanya. Nah, hubungan antara pemangsa dan hewan yang dimangsanya itu sangat erat. Nah, pemangsa tidak akan hidup, tidak akan dapat hidup jika tidak ada mangsa. Nah, karena ketergantungan ya. Nah, sekarang selain itu pemangsa juga berperan sebagai pengontrol populasi mangsa. Jadi, dia saling ketergantungan untuk selalu memangsa. Nah, contohnya apa? Nah, ini hewan macan tutul ya. Macan tutul itu mangsanya adalah zebra. Jadi macan tutul itu sebagai predator. Nah, si zebra ini dimangsa.
Nah, kemudian contoh keduanya adalah ikan hiu dengan ikan yang lebih kecil lagi. Nah, ini contoh dari predator laut ya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kalian bisa cari-cari lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, demikian tentang simbiosis dan pola interaksi lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa bahwa organisme autotrof adalah merupakan organisme dan juga organisme heterotrof. Nah, organisme autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi seperti energi matahari, cahaya matahari, dan kimia. Contohnya tumbuhan. Nah, kita sudah belajar nih semester 1 ya waktu itu tentang transformasi sel. Nah, kita belajar bagaimana autotrof dan heterotrof. Jadi, autotrof ini adalah yang bisa dapat membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Nah, kemudian heterotrof. Nah, organisme heterotrof adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak dulu ya untuk pertumbuhannya. Jadi, organisme heterotrof makanannya tidak bisa membuat sendiri. Jadi dia tergantung kepada makhluk hidup yang lain. Nah, tidak mampu membuat makanannya sendiri dia. Nah, di dalam ekosistem berperan sebagai konsumen. Nah, itu heterotrof. Kalau autotrof itu sebagai produsen karena dia bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan kalau heterotrof ini berperan dalam konsumen ya, itu dalam ekosistem. Nah, sekarang organisme dari heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora. Nah, herbivora ini contohnya adalah sapi, banyak ya. Herbivora ini apa ya? Masih ingat ya? Yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, banyak tuh contohnya, ada kelinci, ada sapi ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karnivora. Nah, karnivora itu hanya makan daging ya. Contohnya macan. Nah, kemudian dan lain-lain masih banyak lagi contohnya. Kemudian omnivora. Nah, omnivora ini adalah makan makanan buahan, tumbuhan, dan hewan tuh buah-buahan dimakan, beruang, atau juga burung, misalkan binatang lainnya atau makhluk hidup yang lainnya ya. Jadi dia bisa makan daging dan bisa makan buah-buahan atau tumbuhan. Nah, demikian anak-anak. Hari ini kita belajar tentang simbiosis dan peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Nah, kalian sudah paham ya apa itu simbiosis, bagaimana peran dari organisme untuk menyusun makanannya. Kemudian kalian bisa ikut di evaluasi ini sebagaimana kalian paham mempelajari video ini yang Ibu terangkan tadi. Nah, kalian mencari contoh-contoh simbiosis selain yang dicontohkan tadi sama Ibu ya, yang dicontohkan pada pembelajaran ini, kalian cari lagi apa itu contoh-contohnya. Kemudian kalian jelaskan lagi apa itu peran dari organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Nah, demikian anak-anak. Ibu rasa ini mudah ya dan kalian pahami semua itu. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak semua untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.